Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO1 UI mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 34. Balok 1 kg ikut bergerak melingkar pada dinding sebelah dalam sebuah tong yang berpusing atau berputar dengan koefisien gesek statisnya adalah 0,4. Jika jari-jari tongnya adalah 1 meter, kelajuan minimal balok bersama tong agar tidak jatuh adalah berapa meter per sekon ya. Oke, kita gambarkan. Jadi ini adalah dinding tongnya ya, dinding tongnya. Jadi kita gambar dua dimensinya saja. Kemudian ini adalah baloknya yang ikut berputar dengan tong tersebut gitu ya. Ini nempel di dinding tong. Oke, saya gambarkan begini ya. Kemudian ya, kita tahu bahwa baloknya tersebut itu punya gaya berat. Nah, gaya beratnya itu adalah W. Nah, seandainya tidak ada gaya yang melawan dari W ini, tentu balok itu akan jatuh ke bawah. Nah, gaya apa yang melawan gaya berat? Nah, yang melawan gaya berat itu adalah gaya gesek. Jadi yang ke atas ini adalah gaya gesek statik. Kemudian, tongnya itu kan nempel, baloknya itu kan nempel dinding tong gitu, sehingga di balok tersebut akan ada gaya normal ya, gaya normal yang tegak lurus terhadap dinding tong. Ini ya gaya normalnya atau N-nya. Oke. Nah, karena tongnya itu lintasannya adalah melingkar, jadi ini kalau misalkan saya gambarkan itu melingkar begini tongnya gitu. Oke, lingkar gitu. Maka ya balok tersebut akan mengalami percepatan menuju ke pusat. Nah, percepatannya itu disebut dengan percepatan sentripetal. Oke. Sentripetal. Oke. Nah, dari gaya-gaya inilah kita nanti akan menganalisis berapa kelajuan minimal balok supaya balok tersebut bisa ikut tong di dalam bergerak berputar tanpa terjatuh. Oke. Untuk sumbu X-nya dulu, Gaya pada sumbu X, sigma Fx bisa saya tuliskan sama dengan M kali A. Nah, karena di sumbu X percepatannya berupa sentripetal gitu ya, maka saya tulis hanya A sentripetal. Gaya yang bekerja di sumbu X hanya satu, gaya normal, dan menuju ke arah pusat, sehingga N sama dengan M ya. Percepatan sentripetal bisa saya uraikan menjadi V kuadrat per R. R-nya itu adalah jari-jari dari tongnya itu ya. Oke, ini R-nya. Oke. Nah, V-nya itu yang akan kita cari. Nah, permasalahannya N-nya itu berapa gitu. N-nya nggak tahu. Nah, kita coba uraikan gaya yang ada di sumbu Y. Jadi sigma Fy itu sama dengan ya 0. Kenapa sama dengan 0? Karena baloknya itu tidak bergerak ke atas atau ke bawah gitu ya, sehingga total gayanya sama dengan 0. Atau Fs-nya itu sama dengan W. Nah, Fs sendiri bisa saya uraikan menjadi mu S kali gaya normal, W-nya adalah M kali G. Sehingga dari sumbu Y ini kita bisa dapatkan gaya normalnya itu sama dengan M kali G dibagi mu S. Nah, masanya di situ nilainya adalah 1 kg, percepatan gravitasinya 10, mu S-nya nilainya adalah 0,4 gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 100 dibagi 4 berarti 25 Newton. Itulah gaya normalnya ya. Nah, kemudian kita substitusi ke sumbu Y ya. N-nya di sini kita masukkan 25, masanya adalah 1 kg. V-nya yang kita cari jari-jarinya 1. Sehingga V-nya adalah akar 25. Sehingga hasilnya adalah